Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi walidina wa li jami'i hajatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal a'malis shalihati wal ihsan wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil insan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 2 bulan Dzulqa'dah, bulan Shalom, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan ibadah dan masih diberi ketetapan iman Islam oleh Allah, sehingga dengan nikmat itu pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh dan diteruskan dengan kajian fikih kitab At-Tauhid, dengan satu harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya doa yang sering dibaca oleh para guru-guru kita dan dengan niteni wakil Ustaz Mukarram nika qala al-musannif lan ngawali kitab maos qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi warduhu ilayya inda hajati ilayhi. Itu ada arti di sana, dan kembalikan kepada saya ketika saya butuh kepada ilmu itu. Itu artinya terkadang kita nyari ilmu mirengaken ngrungokno ngaji opo iku mangsing biji, tapi harapan kita wardudhu ilayya, dan kembalikan ilmu itu kepada saya indah hajati ilaihi, ketika saya butuh. Jadi ketika perlu kemudian kita ingat, oh iku ngene iki Pak. Nah, itu ilmu yang kita harapkan. Jadi itu namanya ilmu yang manfaat. Karena hakikatnya kita nyari ilmu itu adalah untuk kita amalkan. Nah, yang sering saya sampaikan itu pesan Nabi Khidir, utlubil ilma lita'amala, carilah ilmu untuk kamu amalkan. Wala tatlubil ilma, jangan kau mencari ilmu lituhaddisa bih, hanya untuk bahan pembicaraan saja. Itu pesan. Oleh karenanya ilmu ini kita harapkan jadi ilmu yang bisa kita manfaatkan, ilmu yang bisa kembali kepada kita ingat ketika kita membutuhkan. Makanya ilmu itu perlu kita sandarkan kepada Allah. Ngaten lek semari oleh tiba titipno nang Allah, lek butuh dielingno. Ngaten. Itu yang adabnya orang nyari ilmu gitu. Adabnya orang cari ilmu. Karena al-ilmu itu fisudur, ilmu itu di dada. Kalau guru-guru ngajarkan itu, la fisudur. Kalau ditulis,
kemudian tidak kita hafalkan, terkadang lupa. Makanya setelah ditulis kemudian dihafalkan. Jangan ingat bagaimana Imam Syafi'i begitu ngaji kitab-kitab yang ada, termasuk karangan Imam Malik itu seniornya, gurunya. Setelah dipelajari, piye iki carane? Lek gak tak apal mau lali. Akhirnya kitab Muwatta dihafalkan sama Imam Syafi'i. Nah, itu tujuannya kenapa kita mencari ilmu, kemudian setelah kita dapat itu sering kita ulang, kita kita tadarus di sana. Jadi bukan hanya Al-Quran, tapi pelajaran coretan-coretan itu sering kita lihat sehingga mengingatkan kita kembali. Termasuk ini bahasan kita pada pagi hari ini tentang bagaimana merawat jenazah. Itu karena yang kemarin kita bahas itu wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asyar. Wajib hukumnya bagi mayit itu dalam 4 hal. Ini ilmu ini kita terapkan. Ilmu ini kita pelajari. Ketika nanti kita terapkan, maka mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah. Makanya hukum mengkafani, memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur jenazah itu fardu kifayah. Hukumnya wajib untuk sebagian, wajib untuk sebagian. Tapi mencari ilmunya fardu ain, golek ilmunya fardu ain. Kenapa? Tidak bisa diwakili sebagiannya sih belajar. Gitu. Ketika sebagian yang tahu, ketika nanti kita merawat jenazah sendiri, itu merawat jenazah keluarga kita, orang tua kita, gak ngerti akhirnya. Lah itu cari ilmunya, hukumnya fardu ain. Lek pas ngerawat jenazah fardu kifayah. Lek ngerawat jenazah dihukumi fardu ain, repot. Wong sak kampung kudu ngedusi kabeh. Lek gak melok ngedusi dosa. Lah repot mahan. Kafani jenazah hukumnya fardu ain, tambah repot maneh. Kudu melok kabeh ngono. Wah, wong 50 nemol bunang jero omah ngerawamut jenazah repot malah. Itu agama wis ditotoke priyen. Lah akan jadi fardu ain maka jenazah itu kalau yang tahu hanya kita. Mangane gak ono sing roh lek wong ki mati. Tanggane yo gak kabeh. Terus berarti ya kita ini berarti fardu ain hukumnya karena kita yang tahu. Nah, tentu gini sarai kita tartib niki disebutkan seperti ini. Bismillah kita awali. Kita berdoa dulu pada Allah dengan membaca doa senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah. Kita selalu dalam bimbingan Al-Quran. Amin. Bismillah. Kita ngaji di awal bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini selo leheran. Mantun selo terus besar. Kalau Dzulqa'dah itu artinya mempunyai kedudukan. Kalau kemarin Syawal peningkatan. Dari mari meningkatkan ibadah, kita baru Dzulqa'dah mempunyai kedudukan. Mulane
lek tiang pesantren, lari-lari santri rumiyin dul kok tah ngeten iki digawe golek ilmu. Golek ilmu digawe tirakat. Akeh posone. Ngaten. Kula riyen kalih gurule nek awakmu golek ilmu iku kudu enek wadahe. Nduk jero awak iki kudu enek wadahe. Lek gak ono wadahe ilmune kok mbuwak terus. Ya napa pumpung landul kota akeh-akeh no poso. Ngoten, akeh-akeh no poso. Biasae lek ten ngene santren ngeten iki malah ditentokno posone dina Selasa Rebo Kamis. Ngoten. Posone dina Selasa Rebo Kamis. Gawe apa? Gawe ngadahi ilmu. Untuk mencapai kedudukan kita harus punya tempat untuk di sana, memantaskan diri untuk di sana. Nah, niki Dzulqa'dah. Niki tanggal kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dulu sudah saya baca maupun keterangannya masih belum luas. Itu adalah faslun aihadal fasl wa yahrumu wa yalzamu fil maiti arba'atu asya. Wajib hukumnya bagi orang yang hidup, yang wajib itu orang yang hidup, bukan orang yang mati. Wa yalzamu dan wajib bagi orang yang hidup fil mayyiti dalam mengurus mayit arba'atu asya'a, 4 hal, 4 perkara yang kita sudah hafal. Ghusluhu, memandikan, wajib. Tapi bagi yang hidup, mulane mati gak usah repot. Aku kok piye ngedusi gak usah repot. Ngoten. Wa takfinu dan ngafani. Ngafani mayit. Wa sholatu alaihi dan salatkan atas mayit, wa dafnuhu dan menguburkan mayit. Ini wajiban orang yang hidup. Dadi sing wong sing kate mati gak usah repot. Kok aku mati gak dikubur? Mboten masalah. Bagi yang mati. Kenapa? Karena yang wajib itu yang hidup. Mulane gak usah repot, gak usah repot. Ngaten. Enten jamaah niku sing sakniki pun repot niku. Sampun pesen-pesen kula. Sejak di sini, sejak di Kosagra niku pun pesen. Gak apa-apa kok. Gak elek. Pak Haji Rofaijan yang sekarang tinggal di Wisma Indah. Nah, itu ketika di sini Ustaz, kula mangke lek mboten mriki. Kalau saya nanti sudah tidak di sini, mohon kalau saya meninggal dibawa ke sini. Terus dimandikan di sini. Mohon Ustaz mandikan. Pikirku sing mati dhisik sapa. Sampai beberapa hari yang lalu kasih WA aku loh, Ustaz, saya hanya mengingatkan, saya ini badan saya agak enggak enak. Kalau saya mohon saya dibawa ke Kosagra. Wong mati apa ngenteni badannya gak enak, maksudnya badannya enak lah ya bisa mati. Sik kula jawabnya. Itu di dalam surah apa itu? At-Taghabun surah. Itu kan di sana dijelaskan. Orang itu enggak tahu nanti matinya kapan. Di mana matinya, yo kalau sing ngerti, kan ngaten. Mulane wis gak usah repot ngurusi aku kok sing ngurus sapa. Ya napa? Persiapkanlah nanti kebutuhan kita setelah mati. Ngoten. Gak usah adik repot. Lek kepingin repoti nemen wis nyeleng-nyeleng. Lek ten mriki 1,5 juta lah nyelengi wis disisihno. Jagane soalnya kanggo makam niku sak monten sekitar 900. Lek matine awan, lek matine bengi 1.200-an iki. Lek ngene repot sesene niku ae. Apa? Karena kewajiban nanti itu ada pada yang hidup. Ngeten, ada yang pada yang hidup. Enek wong mati kok dinjarno pinggir dalan. Sing dosa ya kabeh wong sing urip. Sing mati ya gak ono urusane. Ngeten. Lah kok dipangan set, masa untuk kuburan di tangan set, nggak ada urusannya, ngaten. Ben, nah, itu haknya, wajibnya yang itu. Nah, kita teruskan dulu.
Wa isnani, ya itu yang kemarin sudah kita baca. Wa isnani ada dua, layu wassalani tidak dimandikan. Ada dua orang yang tidak dimandikan. Wa la yusalli dan tidak usah disolatkan alaihima pada keduanya. Ada dua jenazah yang tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan. Siapa? Asyahidu fi ma'rakatil musyrikin. Orang yang mati syahid, tapi syahidnya itu di pertempuran. Matinya itu di pertempuran. Itu gak usah sembahyang gitu, gak usah disembayangi, yuk gak usah dibusi. Bahkan bajunya baju itu baju yang dipakai nanti dibangunkan di hari akhirat itu masih berdarah, itu sebagai saksi pada Allah saya dulu mati. Kalau matinya pada waktu pertempuran, mulane guru kula lek ngasani sing darani pahlawan sakjane itu ketika matinya di dalam pertempuran itu. Ketika kemudian gak mati dibawa pulang, kemudian mati ketika dalam perawatan, maka bukan syahid dunia akhirat, syahidnya hanya akhirat. Bagaimana? Tetap dimandikan, tetap disalatkan. Dan wasaqatu dan keguguran atau orang anak yang terlahir alladzi lam yastahilla kang durung bengok, alladzi lam yastahila kang durung bergerak, sorihon hale bengok-bengok. Anak terlahir kemudian belum sampai menjerit, itu tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Biasane niku enten wong tuwa sakit sayange yo disolati yo di kafani, biasanya seperti itu. Ada dalilnya, ada ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selain Tirmidzi. An Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tiflu la yusalli alaihi, gitu. Anak yang lahir, anak kecil itu la yusalli alaihi, tidak usah disolatkan atasnya. Wala yarithu wala yurathu, tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi. Terkadang anak itu sudah punya harta, setelah punya harta, ketika anak itu terlahir belum sampai menjerit, maka dia tidak usah dapat warisan dan tidak bisa mewariskan. Hatta yastahilla, sampai ketika dia bergerak. Anak yang lahir kok ini obai atau dia menjerit, maka dia berhak mendapat waris. Karena semua anak biasanya begitu, lek kan jerit malah biasanya digepuk. Kali bidan biasanya dikaget, cek jerit. Nah, dalam sejarah yang gak jerit itu hanya satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena jerit itu katanya dalam hadis itu sebagai dibisiki setan, kaget ambekan setan. Hanya di dalam hadis itu disebutkan semua Nabi menyampaikan semua anak yang terlahir itu menjerit kecuali satu, yaitu dua, Isa dan ibunya. Dalam hadis itu Isa dan ibunya. Makanya Hannah itu istrinya Imran, ibunya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dalam surah Ali Imran kalau enggak salah itu dia disebutkan wa inni u'idzuha, sesungguhnya saya minta lindungan padamu ya Allah pada anak ini ya. Wa dzurriyyataha dan keturunannya minasyaitonir rajim. Makanya Maryam kan Isa tidak berani didekati, tidak bisa didekati oleh syaitan. Wa dzurriyyataha dan keturunannya Maryam. Lah keturunannya Maryam nggih namung Isa. Wong Isa mboten nikah. Isa mboten enggak ada anak. Enggak ada. Nah, itu hanya dua itu yang tidak menjadi. Diterusaken. Ini ada penjelasan lebih lanjut mumpung bahasan tentang jenazah. Karena jenazah ini yang jelas ilmu itu fardu ain, siapapun kita.
Kalau anak kita yang meninggal dulu, kita yang merawat. Kalau kita yang meninggal, anak kita yang merawat. Makanya siapapun kita mesti belajar. Nah, untuk apa? Untuk bisa merawat keluarga kita sendiri. Cek gak sapi didusi wong. Kalau di daerah, kemarin ketika saya pas pulang hari raya itu ada bibi bule itu loh, itu wis gak usah repot, langsung putranya atau keponakannya langsung aku gitu sudah. Kalau di sini susah, gitu, di sini susah. Makanya kalau di daerah itu terkadang 1,5 jam dari meninggalnya itu sudah siap, bahkan kadang-kadang sudah berangkat. Nah, sudah berangkat. Itu nanti ada hadis yang perlu kita baca. Dipercepat, nggak usah nunggu. Kalau termasuk di kampung sini zaman ini Pak Ma'ruf rumiyin ngoten, ora usah ngenteni. Ngoten, saya masih ingat itu. Ngoten, masih teko yo gak iso urip, mati. Kalau tadi ingat Pak Ma'ruf ngoten. Termasuk di Jombang itu seperti itu. Ibu saya ditelepon meninggal jam 8. Saya berangkat sama Pak Bambang waktu itu, pun netik motor pagi. Saya disuruh naik taksi, terus dibanterno. Ini kok jam 9:30 pun. Saya sudah nyolati di atas kubur, gak menangis. Kenapa? Ya memang minta dipercepat seharusnya dipercepat. Nanti kita baca dasarnya itu. Bon, sekarang ketika menghadapi orang yang sakit bagaimana? Ya, kita hafal ini Bu, saya lengkap. Kita ketika menghadapi orang sakit, ketika menunggu, jangan ikut sedih. Lek nunggani wong loro melok sedih. Sing loro biasae suwi gak waras-waras utawa tambah nemen lorone. Gitu. Ya napa? Menghibur. Mas yo lorone wis nemen. Insyaallah bagus ya Allah kei waras. Sing sabar, sing ikhlas, akeh istighfar. Begitu. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu keadaan orang itu siap apa enggak. Siap apa enggak? Tapi roto-roto mesti gak siap. Aku wis mati aku juara gitu. Gitu. Lek wong wis kesuwen ten gene dhuwur bayang niku biasane cakep. Kemarin ketika nenek saya sampai usia 99 gitu. Nah, itu ketika meninggal itu gitu. Sebelum meninggal itu anak-anaknya sudah banyak meninggal, anaknya sudah meninggal. Kok gak aku dhisik? Bude saya dari bapak kemarin usianya 115, masih sehat. Ya sehat tapi karena habis jatuh jadi tidak tiduran. Tapi saya bicara maksudnya itu usia. Makanya ketika nungguin orang sakit jangan ikut sedih. Kalau saya sakit nunggoni wong loro, lek jatahe mangane sing loro niku ejik, kula saged nelasaken. Jadi di rumah sakit itu nungguin kan ada itu jatah makan. Gak gelem aku wis mangan. Sing loro niku seneng, aku seneng ya awakmu nunggu ini. Awakmu enak iso mangan. Ada orang yang nunggu orang sakit itu terus wis ora keluar, akhirnya nduk penurung dina melok loro. Kenapa? Karena itu memang orang sendiri beda-beda. Tapi caranya gitu. Kemudian membimbing orang yang sakit itu agar menerima musibah itu dengan sabar. Ya, karena sakit itu datangnya dari Allah akan mendapat maghfirah, ampunan dari Allah. Makanya ada hadis Nabi yang mungkin saya baca artinya aja gini. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan. Saya ingat di cerita guru saya ketika hadis ini. Ada orang perempuan itu sakit. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar saya sembuh. Maka Nabi menjawab, aku berdoa dan Allah menyembuhkan kamu. Dan jika kamu mau, kata Nabi, kamu lakukan kesabaran dan kamu akan dibebaskan dari hisab. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi. Kita tetap berdoa, tapi senjatanya orang yang sakit itu adalah sabar.
Lah kan sabar lorone gak karu-karuan. Orang menjerit atau orang merasa sakit itu bukan berarti nggak sabar. Wong anjene loro. Sami kalian yang ninggal niku. Enten yang ninggal kok keluargane nangis. Iku gak oleh terus dilokno. Oh, ojo nangis. Enggak boleh dimarahi. Kenapa? Kata Nabi, nangis itu pekerjaannya hati. Ketika Ibrahim meninggal, itu kan Rasulullah nangis. Nabi kok jenengan nangis? Nangis itu pekerjaan hati. Sapa sing iso mengi penggaweane hati? Dipitok-pitok yo nangis wong nyene penggaweane hati. Gitu. Makanya boleh orang ketika ada orang meninggal kemudian nangis boleh. Yang enggak boleh itu adalah syarihon. Nanti ada di sini. Yang enggak boleh itu apa? Jerit-jerit. Gitu. Aku kok mbek sopo? Sing ngeramut aku sopo? Nah itu yang enggak boleh. Pemene sampai kate mlebu kuburan kayak gitu nane sing enten iki. Sampai kuburan. Lah itu yang enggak boleh, itu mulai harus dicegah yang seperti itu. Ngaten. Kalau sekedar meneteskan air mata itu adalah bukti bahwa hati ini masih menerima nasihat. Ingat kata Nabi, nasihat terbesar adalah kematian. Lene wong dinasihati kematian iki ndablek. Anjene wong iku ya mbuh. Nah, itu pun membimbing orang yang sakit untuk senantiasa mohon ampun pada Allah dan berpikir. Ngaten, nek selorone nemen di talqin. Ada dasarnya, ada niki. Nah, kalau orang itu sudah parah, ngaten, wah koyoke iki wis cicik iki. Tapi koyoke mulai kelelep tandeti ngaten kan pun parah ngaten kok. Ustaz, jenengan ten griya kula ngaten. Terus saya kata, ya napa Ustaz? Tasik dangu. Repot. Pagi tasik dangu iku kula. Lah sing ngerti tasik dangu mboten sinten. Paling tidak tanda-tandanya niku tanda-tanda yang alami. Niku biasane niku irung niki pun rontok ngeten. Telinga niki pun sengkleh. Niku tanda-tanda. Ngaten. Lek wong mati kan kadang-kadang enggak perlu tanda. Lek wong mati ini ndadak. Wong jeneng kecelakaan yo gak ada tanda-tanda. Ngoten. Pak Warsito lho. Yo gak ada tanda. Tukang sing ninggal mriki almarhum. Kemarin anaknya nelpon saya. Sopo iki? Telepon saya ternyata putranya Pak Warsito itu Kang yang bangun masjid itu. Yang kenapa kesetrum nih. Nah, ternyata putranya. Alhamdulillah yang satu yang kita biayai dulu sudah kerja. Tinggal adiknya yang kecil ini masih terus ditransfer kali Pak Pratur tiap bulan walaupun nggak banyak. Nah, itu kan nggak pakai kandang itu. Wong kula ngulang Pak Tri niki tenggene kelas itu bleduk. Apa? Parah ini. Pun glimpangnya. Monggo dijonjong. Dijonjong ing mriku pun mboten wonten. Itu kan nggak pakai tanda itu. Itu nggak pakai tanda. Kalau sudah parah, enten sakit kok parah atau karena tumbang, itu ya kita hadapkan ke kiblat. Ngaten. Jadi ditolehno, dijak ngeten. Jadi lek saged niku dibisi. Ngeten. Ada hadis Nabi yang ulama-ulama itu berbeda pendapat. Atau sebenarnya hadis ini memang satu sebenarnya. Hadis Nabi ini begini. Kalau ada orang mau meninggal disuruh talqin, lakinu mautakum. Itu hadisnya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinen orang yang akan meninggal. Hadisnya mauta itu orang yang menghadapi menikmati. Ngaten. Lah lek ten kuburan niku talqin sebenarnya bukan untuk orang yang mati. Niku talqin ya. Niku para ulama. Dari hadis Nabi di sana enggak, tapi Ali melakukan itu. Ketika ada orang meninggal, Ali itu mentalkin orang yang sudah mati. Ngaten. Lah, ini sebelum mati, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah atau ajarkanlah orang yang menjelang mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah.
Ngaten. Dibisiki teng telinga. Ngaten, dibisiki itu. La ilaha illallah. Ngaten. Dengarkan itu dan jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Ojo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lek kecepetan cepet mati nih. Gopo sing nirokno niku. Wong koma mawon kan saged mirengaken. Orang koma kan bisa mendengarkan. Makanya kemarin ketika saya diminta ke rumah sakit untuk mentalkin orang, iki kula talkin. Tapi gak usah ate diomongi apa-apa. Temen sama rungokno, tirokno iki ora usah. Bingung kakan bahasa. Langsung mawon la ilaha illallah. Sudah. Kalau dia masih sadar, terus ngomong mana? Tolong kok mobilku sing iko, mamane kan. Mari kedisian ketutupan omong niku. Nah, nggih, monggo. La ilaha illallah. Dibisi teman. Kalau baru ketutupan bahasa lain, enggak usah ditalkin nih mana. Gitu. La ilaha. Biar akhirnya nanti la ilaha illallah. Itu talqin. Jadi talqin itu dari hadis Nabi ini sebelum meninggal. Kalau setelah meninggal, ini wong mati, iku nurut sani. Nah enek wong sing anu kok lek jenengan sing gare terpiti gak tau tak waca terjemahe lek kula talqin niku. Lek kula talqin kula waca teng ngene makam niku kula waca gak tak waca terjemahe. Manfaatnya sebenarnya kurang. Lek teng ngene daerah teng kampung niki diwaca sak artine. Nah, teman-teman Mas Arab menika. Kang jenenge sinten niku? Jenenge sira aja ngredeg lan gumeter. Yen sira kok ditekani malaikat loro. Sebab malaikat loro iku padha-padha makhluke Allah. Yen sira ditekani sapa pangeranmu, jawaben Gusti Allah pangeranmu. Yen dipaping pindhone jawaben kanthi teges Gusti Allah pangeran. Sing dikaping teloni jawaben aja dredeg lan gumeter Gusti Allah pangeran. Ngoten. Lan ditakoni sapa nabimu jawaben nabiku Nabi Muhammad. Niku sakjane. Niku ngelingno sing urip. Niku sakjane ngelingno sing urip. Lek sing mati diulangi ngoten. Lek gak sembayang urip. Diulangno sampai pegel ya gak iso jawab. Tapi karena apa? Jawaban untuk meninggal itu adalah amal kita waktu hidup. Ngoten. Enek sing terlalu diakal. Dikei tulisan, dikei repekan, dikei nggone kafan. Anggite lek jawab cek ngerepek Allahu Rabbi. Tambah nemen nih. Tambah nemen. Bagaimana? Enggak. Manfaatnya itu untuk yang hidup. Ngoten. Walaupun yang mati bisa mendengar. Lek sing mati gak tahu sholat makmane. Amal apike kurang gak nggih. Kira-kira jawab ya gak iso. Gitu. Jawab ya gak iso. Bagaimana? Itu nanti akan dibantu dari doa anak-anaknya yang tinggal di dunia. Nah, mulane talqin Sayyidina Ali gak padha. Ketika Sayyidina Ali nalkin niku, kula tas saya inget kula pas napa niku pas derek Jumatan tentang pireng guru kula sing khutbah waktu itu menyampaikan talqinnya Sayyidina Ali itu gitu. Hei sapa iki fulan kon aqad amsaka masakinakum wa ngerti yo saiki omahmu wis dipanggoni wong kota zawajna azwaja bojomu maringi wis dirabi wong liya. niku talqine Sayyidina Ali. Niku talqine Sayyidina Ali. Sakjane padha-padha nasihate. Mulane lek ten kuburan niku dikon sing bantah. Mulane sakjane kula nggo speaker. Niku wong-wong sing anu niku kan ngaten. Lek ten ngene kampung monggo nyelak niki kajenge ditalkin. Lek ten ngene kampung tasik lengkap. Monggo nyelak sedanten. Niki kajenge ditalkin. Pun lungguh dhisik. Lek tasik adat.
Pun tunggu dhisik, kula tok sing lungguh. Mungkin nek wayahe ndonga nembe jenengan lungguh. Ngoten. Padha ngadeg. Cek gak ngantuk, cek ngrungokno temenan. Ngoten. Ditalkin niku ngoten. Engko sira ditekani malaikat. Aja ndredeg lan gumeter. Niku sing urip tibane wong mati ngene. Itu nasihat bagi yang hidup. Ngoten. Nah, itu Sayyidina Ali. Talkinnya itu jelas untuk mengingatkan yang hidup. Wong mati kok donya gak kamu. Ngoten. Bojomu dinikahi wong. Omahmu tinggoni wong itu. Qadin qasam, al malu qadin qasam. Harta bendamu dibagi nanti. Sudah dibagi. Ngoten. Makanya ketika orang yang sudah meninggal biasanya terus gitu. Tadi malam ada putranya Pak Soleh nelpon, pagi niki enten si speaker aktif, enten salone bapak, saya antar ke masjid biar jadi inventaris masjid. Ngaten barangkali ada acara-acara. Nah, itu apa? Al malu qadin qasam, harta benda itu nanti sudah terbagi. Makanya begitu biasanya sama keluarganya ahli warisnya diniatkan untuk diinfakkan. Senengane bapak opo, ngoten. Nah, apa? Terus diinfakkan agar apa? Agar ada nilai di sana menjadi infak. Ngoten. Ane yang lek diseto niku ngoten. Gak usah wasiat. Gak usah wasiat kalau matur niku. Wasiat itu untuk yang penting. Memang diperintahkan wasiat, tapi sebaiknya amal itu ketika masih hidup. Mati. Enek sepeda motor, dikekno pas sehat. Dikekno pas sehat. Itu kebaikannya 1000 kali lebih baik daripada jenengan wasiat. Aku lek wis mati sepeda motor itu kekno sita. Nah, itu wasiatnya. Lah lek sik urip aku engko mari ngene tolong duit iki kayak mriko. Itu ketika masih hidup akan lebih bagus. Kenapa? Karena ya jelas wong sing urip ku cek butuh donya. Lek wis mati ora butuh. Mulane wasiat itu kalau memberikan infak itu wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ngaten. Enek wong sedo ninggalno dhuwit 1 miliar. Aku lek mati tolong dhuwitku deposito iko serahmu iko. Barang ditontok deposito nih lebih dari 1/3. Maka yang ditunaikan adalah 1/3. Maksimalnya 1/3. Ngaten. Itu batasannya wasiat. Lalu wasiat itu kalau dinilaikan dengan harta yang ditinggalkan tidak boleh lebih dari 1/3 walaupun mayitnya berwasiat lebih dari 1/3. Ngaten. Pun. Terus enten saya derunge meninggal. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah oleh kamu sekalian orang yang sakaraat maut di antara kamu untuk membaca surah Yasin. Diwaca surah Yasin lek jenenge mati niku diwaca surah Yasin. Cek tenang. Ngaten. Gak usah ngenteni mati. Ten hadis Nabi sapa sing maca Yasin esuk dijaga mbek Gusti Allah sampai sore. Sapa sing maca Yasin sore dijaga mbek Gusti Allah sampai esuk. Ngaten. Lan dene gak iso ya sekali sehari lah maca Yasin. Ngaten mbuh ambek ambek resik-resik mboten napa-napa maca surah Yasin. Kan wis hafal. Ngaten. Pun. Sekarang bagaimana dengan ketika orang itu sudah meninggal? Nah, ini tunggu jam 5:35. Bagaimana kalau orang itu sudah meninggal? 1, memposisikan mayat kepala berada di sebelah utara. Tempatnya agak tinggi dari lantai. Ditekek nduk gone bayar. Ngaten pun tenggene ngandhap. Gitu. Itu kalau sudah mati. Aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu. Ditaruh di tempat agak tinggi. Ngaten. Lek iso nduk sebelah utara.
Dene omahe kok gak iso, gak memungkinkan, gak masalah. Nyirami apa mensucikan jenazah gak masalah, bah ngadep ono banget gak masalah. Sing kudu niku lek pas ngubur. Ngoten. Jadi kadang-kadang gak mungkin nih, gak memungkinkan. Ya wis, masih mujur ngatan ya gak apa-apa. Lek pas mensolatkan, usahakan menghadap kepalanya di sebelah utara. Ngaten. Dan ketika mengkubur. Kenapa agak tinggi? Ini jenazah ini cara kasar itu batang. Batang itu ya diparani ambek kewan. Ngaten, diparani ambek kewan. Mulane biasa lek ten kene anu kasih didipan itu, terus kaki-kakinya itu dikasih napa biasa kain dicelupkan minyak tanah itu terus ditali. Biar enggak didatangi semut, dirobong semut, pas batang. Ngaten. Tapi batang ini batang menungso, kudu dimulyakno. Ngaten. Junjung pas ngangkat jenazah ke pemandian, enggak harus orang 3. Orang 5, lek wong loro cukup, nggih wong loro gak apa-apa. Ngaten, enggak harus orang 3 enggak. Berikutnya, mengikat dagu dengan kain tipis ke atas kepala. Biasanya kodong, kainnya sekali tipis. Ngaten. Nah, alon-alon orang oleh dipaksa. Ngoten. Pepehane pas urip sonduk dapet. Rasakno. Ditaleni sawu. Protol untune engko. Harus dimuliakan. Gak oleh. Ini karena walakot karomna bani Adam. Dimuliakan bani Adam itu baik hidup maupun mati, tetap dimuliakan. Ngaten. Kemudian melemaskan persendian tulang dengan cara halus, memejamkan mata, menyedekapkan tangannya. Disedekapkan. Ngaten. Lek gak keruan biasa sondok kaku. Niki ya napa? Biasa duka enten sing kalih air tembakau, enten sing kalih banyu teh. Ngaten dilus-lus ngeten. Terus lunak biasa. Ngeten. Mulane lek enten tiyang badhe sedo niku ditunggoni. Sing sae dene gak keruan, ngaten ya. Saya beberapa kali melihat itu. Anaknya gak ngerti. Barang tak parani. Lho wis mati. Karena mungkin belum lama jadi masih bisa. Nah, karena gak ada orang bah wedok yo tak benakno. Mumpung gorong suwi. Kalau lama nanti susah. Ngaten, dilemaskan. Kemudian mempercepat perawatannya. Lah niki sing mempercepat perawatannya. Niki hadisnya Nabi niki layam bagi lijifatin muslimin antuh basa baina dohrai ahli. Tidak seyogyanya bila jenazah orang muslim itu ditahan lama-lama di antara ahli keluarganya. Ojo ditahan suwi-suwi, ojo suwi-suwi. Kalau mayat ini bisa bicara, itu dia pingin kalau mayatnya bagus, pingin segera tahu tempat terbaiknya setelah ini. Kalau mayatnya ini nggak bagus, biar segera dia mendapat tempat. Tentunya waktu belum dirawat dia nggak jelas statusnya. Mulane mantun dikubur nih kok. Nah itu biasanya saya dipesan sama guru saya, lek keluargamu cidek wong sing cidek mbek awakmu, ketika orang-orang meninggalkan dari kubur, kamu jangan pulang dulu. Kamu jangan pulang dulu. Apa? Ketika itu bantu dia dengan bacaan-bacaan yang bagus, kalimah thayyibah. Kalau bisa Yasin terus ditambah al-mulk. Al-mulk itu tabarak. Itu untuk pengampunan si mayit. Bacakan itu ketika orang-orang sudah bubar. Saya dipesan sama guru saya seperti itu. Pon. Ini sebelum cara bagaimana memandikan, ini takziah. Saya baca dulu. Cek urut. Ngaten. Takziah. Takziah itu artinya taknis. Taknis itu menghibur. Makanya dulu saya sampaikan, kalau yang meninggal itu orang non muslim, bolehkah kita takziah? Boleh.
Kalau keluarganya ada yang Islam, niat kita adalah untuk menghibur keluarganya yang Islam. Kalau yang meninggal itu yang Islam, keluarga yang lain gak ada yang Islam, niat kita mendoakan orang yang Islam yang meninggal. Kalau tidak ada yang Islam, memang non Muslim, itu hakul adam, hak sesama manusia, kita hormati. Cek enek tasamu, enek kepedulian sosial, gitu. Karena itu tetangga, kita hormati. Bagaimana takziah itu? Takziah itu niatnya adalah karena menghibur, maka menenteramkan jiwa. Bagaimana dikandani sing sabar, kabeh wong yo ngene. Kabeh wong yo ngene, kita pun nanti akan menyusul seperti itu. Hanya dia lebih dulu mendahului kita. Dan jangan, kalau bisa ini mendoakan mayit dengan cara mendekati jenazah dan mendoakan di dekatnya. Kemudian mendoakan mayit dengan menghibur yang taknis. Takziah niku disunahkan 3 hari. Sunahnya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari sudah lepas dari kesunahan takziah. Niate tadi silaturahim. Kadang-kadang ada sampai lebih dari 3 hari itu karena saudaranya banyak, temannya banyak, masih banyak yang datang. Saat niki mandikan, cepet-cepetan dhisik. Gak mari nggih. Terus no kapan-kapan. Insya Allah tempat kita sebenarnya sudah lumayan lah, sudah mewakili. Tempat mandikannya terjadi dipan atau amben yang di atasnya dikelilingi dengan satir atau kelambu. Jadi lek ngedus ini gak oleh nggon umum di kelambu. Kemudian tempat air yang sudah dibersihkan suci, diusahakan tempat itu agak tinggi. Lah ini biasanya kalau jaluk golek napa kursi itu bisa ditempatkan di sana, bak. Gitu. Kemudian alat-alat mandi disiapkan untuk memandikan dia seperti memandikan orang hidup. Jadi handuk, kemudian harum, pokoknya semuanya. Kita sudah biasa itu. Alat yang biasa digunakan untuk membersihkan kuku. Lek ten iki adate biasane. Napa niku? Sirih. Daun sirih itu gagane niku biasa gawe ngresiki. Nek wong sing mati apik niku biasa siap-siape nemen. Saya sering gitu kayak sadurunge ninggale wong aku keramas ana. Enten sing kuku kethok. Gitu. Kuku kethok. Ada yang begitu. Siap banget. Nah, kalau sudah siap itu mengangkat jenazah di tempat dari tempat penyemayaman ke tempat mandian. Dilakukan 3 orang atau lebih, kemudian menelantangkan jenazah di atas dipan, menyiram air secara merata perlahan, alon-alon. Lek disemprot kali gawe nyuci motor niku. Nggih. Niku pun sing pas banter. Lan lek kula biasane lek kali selang niku dikelucuraken. Gak usah mbek dipitek tangan. Kok muni kok loro kabeh niku. Mulane kula lek pesen teng ngene sing ngedusi keluargane niku digosoki luwih alus timbangane sampeyan ngosoki awak sampeyan dhewe. Biasa ngosok awak kan ketika itu lebih halus. Bagian dada di atas bagian dada atas diangkat sedikit. Mulane tenggene tempat mandikan itu kan ada bantalan niku. Bantalan niku lek noto sing kencenge dada niku luwih tinggi. Kan enten sing untuk kandel, enten sing cilik niku. Lah itu bagian dada ini belakangnya lebih tinggi. Sehingga ketika ditaruh nanti ini sudah tinggi. Kalau orang itu tidak makan kurang dari 3 hari, biasanya masih ada sisa makanan. Karena kunci dubur itu sudah tidak fungsi, insya Allah kalau ada makanan ini ditekan itu keluar. Ini ditekan ini akan keluar.
Soalnya wis gak fungsi. Wis dol. Wis nggih wong mati ya dadi wis ndak fungsi. Begitu ditekan akan keluar. Ngaten. Mulane lek iso sing ngedusi jenazah niku keluargane. Cek iso nyebok. Istinja itu diceboki itu bisa bersih. Ngaten, bisa bersih. Nah, pun itu yang mandikan. Sebaiknya yang memandikan itu siapa? Ayah atau kakak? Lek wong wedok berarti ibu atau ya anak perempuan. Anak atau cucu? Anak atau cucu. Saudara atau keponakan. Maksudnya di sini adalah keponakan mayit, gitu. Kakak mayit, itu cucunya mayit. Ngeten. Sama dengan waris itu. Waris itu berarti siapa paman? Ya pamannya mayit. Ngeten. Saudara sekandungnya siapa? Ya saudara sekandungnya mayit. Ngeten. Kayaknya kemarin ada zaman, Ustaz, ini bapak saya meninggal, kemudian disusul ibu saya, kemudian kakak saya meninggal, hartanya gimana ini? Gitu. Nah sebenarnya ketika orang itu meninggal, itu langsung orang yang masih hidup itu langsung dapat bagian dari harta peninggalan itu, tirkah itu namanya. Itu sudah ada. Gini gak didum-dum sampai meninggal, ya akhirnya gak dapat. Gitu. Jadi ada jatah sebenarnya. Siapapun yang meninggal, kalau anak yang meninggal, maka ayah dapat jatah dari anak itu. Nah, dan kalau saudara yang meninggal dapat jatah dari saudara yang meninggal. Pun saudara atau keponakan, paman atau saudara sepupu, nah, dan atau orang lain yang amanah. Orang lain yang amanah. Amanah di sini adalah orang yang bisa dipercaya. Kadang-kadang wong mati niki mas-masane gurung dicepot. Ngoten, gelang. Ibu-ibu kan kadang-kadang enten ibu-ibu sing biasa lek anu apa-apa titik terus benakno anune. Oh ini. Wah. Iki biasa terus gelang ini roto kerenceng. Itu kalau mandikan, itu kalau enggak amanah hilang loh. Gitu. Satu itu. Yang kedua yang lebih rawan biasanya amanah itu diperlukan adalah ketika mandikan jenazah jangan sampai aib dari yang mati itu dibicarakan. Nah, jangan sampai aib itu dibicarakan ke orang lain. Itu susah. Gak tahu ngedusi wong mati enak aib. Nah, kita kan nggak tahu karena ketika itu kan telanjang. Walaupun begitu tetap ditutupi. Aurat udma, namanya aurat udma itu bagi laki-laki ya kemaluan itu ditutup. Sampai selesai mandikan masih posisi tertutup. Ngoten pun dinjarno telanjang bulan ditutup. Disiram sambil ditutup. Dibersihkan sambil ditutup. Diceboki sambil ditutup. Itu. Nah, itu caranya. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu mandi tetap pakai gamis. Karena sahabat tidak berani melihat tubuh Rasulullah, saking mulianya. Bahkan yang sudah saya ceritakan, bahkan ketika mau mandikan itu kan gitu. Ketika mandikan sahabat itu bingung, iki piye carane ngedusi Rasulullah. Itu ada dua yang saya baca dalam kisah 1000 karomah, 1000 orang yang dimuliakan oleh Allah itu. Yang satu begini, sahabat itu ditidurkan oleh Allah semuanya. Orang yang ada di ruangan itu ditidurkan semuanya. Kemudian bermimpi sama memandikan Rasulullah dengan pakai baju. Semua bermimpi bareng. Gitu. Yang kedua, riwayat yang kedua itu enggak. Sahabat yang ada di situ itu mendengarkan suara. Mandikan Rasulullah dengan tetap memakai gamis. Gitu. Akhirnya semuanya, siapa sih ngomong? Gak ono sing ngomong. Akhirnya mereka sepakat mandi dengan memandikan Rasulullah dengan tetap menggunakan gamis. Saking mulianya Rasulullah. Nah, itu beda karena Rasulullah. Nah, ini sampai pada mandikan, tapi mandikan belum selesai. Mandikan ini kalau intinya mandikan seperti yang kita baca tadi, yaitu dimandikan seluruh badannya. Ini
bersih. Di dalam definisi mandikan jenazah itu ada dua. Ada namanya mandikan jenazah, ada namanya mensucikan jenazah. Gitu. Dua definisi. Yang mensucikan jenazah itu pokoknya yang penting najis untuk ngoni jenazah itu bersih. Gitu. Yang memandikan jenazah itu menjadikan jenazah ini diibaratkan orang yang mandi besar, kayak orang junub. Gitu. Makanya kemudian pokoknya seluruh anggota tubuhnya kena air. Nah, bagaimana seharusnya dua-duanya kalau bisa? Ya disabun berarti diresiki kabeh, diceboki, kemudian semuanya dibersihkan. Masalah diwudukan itu sebagian ulama saja. Bagaimana? Yang penting semuanya dikenakan air. Dan ulane sampai sing ngedusi mayit, sing melok ngedusi itu sunnah mandi besar. Sunnah mandi besar setelah ikut mandikan jenazah. Itu disunahkan untuk mandi besar di dalam fikih. Nah, ini yang disebutkan pentelas tadi waktu ini. Nah, ini dulu lah saya beri batasan di sini. Barangkali nanti ada yang ditanyakan. Oke, monggo kalau ada yang ditanyakan waktunya habis. Oke, terus nanti Pak Syajak. Kenapa? Oh, nggih. Sudah, Pak? Oh, nggih, terima kasih. Ikhlas itu tempatnya bukan di luar. Ya. Ikhlas itu tandanya di hati. Wong sedih itu tidak berarti gak ikhlas. Gitu. Sampeyan tanggepi wong sing ditinggal mati. Aku ikhlas. Gitu. Aku ikhlas, tapi rasanya gak akut. Makanya Rasulullah ditanya ketika Ibrahim meninggal yang bersamaan dengan gerhana itu. Nah, itu asbabul wurudnya ayat itu kan itu. Asbabul wurudnya hadis itu kan itu. Ketika Rasulullah jenengan kok menangis? Iya, karena nangis itu pekerjaan hati. Gak bisa dipaksa. Gitu. Kalau yang tadi saya sebutkan sampai menjerit terus merobek baju, di sini nanti disebutkan. Lah itu tandanya jelas bahwa ini karpe ojo mati. Lah lek karpe ojo mati, iku jenenge sing gak ikhlas. Ojo nduk kene ae. Wingi kan ngoten niku. Engko sing masakno aku sapa? Ya sing masakno ya wis kata pangeran. Makanya itu pentingnya ngajari anak. Pentingnya ngajari anak. Ngesakno wong tuane lek anake gak paham ambek sajane sing ngatur urip iki Gusti Allah. Lek gak paham wah kacau niku. Nah, sampai kate mlebu bubar gara-gara niku. Aku yang masakan siapa? Yes, embuh gejok. Itu. Jadi masalah keikhlasan itu enggak. Begini. Ngeboti mayat biasanya gitu. Biar sana tolong ikhlas. Gitu ya. Biar jalan menuju ke Allah itu lancar, tolong diikhlaskan. Gitu. Masalah nangis pokok gak bengok-bengok gak apa-apa. Lek nangis meneteskan air mata itu biasa. Kula jemeh kok keluarga wong liya sing idek jamaah saya ikut nangis, ikut netes, gak masalah. Karena apa? Karena itu pekerjaan hati. Tidak apa-apa. Mulane kalau jadi nangis yo, ojo. Ya, gak usah begitu. Yang penting itu merelakan. Gitu. Nah, pun ngeten malih. Nggih. Lagi memberatkan keberangkatannya si mayit. Lah nggih, ikhlas itu tidak berarti ketika nangis itu memberatkan si mayit nanggone Gusti Allah. Enggak. Gitu. Enggak. Ngaten. Tidak berarti seperti itu. Yang memberatkan itu nanti sampai seperti itu. Yang enggak ikhlas kan sampai jadi aku sob itu kan tandanya enggak ikhlas. Kalau nangis biasa, ya nangis sedih
Itu ya memang namanya orang pergi gak budal lo mati, budal lunga adoh, budal kerja, budal haji, kadang nangis. Kan begitu. Itu ikhlas gitu. Aku gara-gara itu nangis aku boleh kerja gak karu-karuan. Enggak bisa dikaitkan seperti itu. Ngaten nggih. Terus mending. Iya. 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 Oh, nggih. Terima kasih. Memang wasiat itu kan diperintahkan. Itu ada. Wasiat itu diperintahkan bagi orang yang mau meninggal, diperintahkan wasiat. Wasiat itu bisa dilaksanakan satu kalau mungkin untuk kita lakukan. Nah, dijawab nggih, itu sudah bagus. Satu, membuat lega. Yang kedua kan betul kata Bapak tadi, mati ini nduk ndi, mati ini kapan, dhisik sapa, orang ngerti gitu. Ya lek pas umroh terus nduk kon meninggal dimakamkan di sana, kita di sini nggak mungkin kita kudu aku sing ngedusi budal rono ya kesuwen gitu. Makanya wasiat itu bisa dilaksanakan ketika memungkinkan gitu. Jadi nun sewu, kalau ada aku kepingin awakmu, mamanya, kepingin awakmu iko mamane, ya sudah kita terima. Kalau kita memungkinkan menjalankan, kita jalankan, gitu. Kemungkinkan kita jalankan, kita jalankan. Kalau enggak memungkinkan, enggak usah. Orang meninggal kadang-kadang wasiat seperti itu. Nun sewu, saya jadi ingat almarhumah istri saya, itu kan gitu. Aku golek mati, tolong dikubur nunggone ibu saya, ibu mertuanya. Lah saya karena waktu itu sudah tangannya diamputasi, saya sempat jawab, "Ning, tangan sama ini kok dikubur kono nih?" Itu di kuburan lain. Saya sempat gitu. Karena dia mungkin capek atau gimana, enggak jawab. Nah, wasiat itu memungkinkan untuk saya jalankan. Saya jalankan. Ya sudah, tak kubur. Bahkan ketika itu tanya, aku kok dipangku ibu apa mangku ibu? Enak kayak nikmati ndok kuburan itu. Aku seperti itu bahkan. Kalau memang memungkinkan untuk dilaksanakan wasiat itu kita laksanakan. Nyata. Kalau umpama jauh, umpamanya, lah ibu sing dijauh itu ndok kon sing jauh nggak mungkin untuk kita kirim anak, ya nggak kita laksanakan. Nyata. Wasiat itu dilaksanakan kalau memungkinkan untuk kita laksanakan. Ngaten Pak. Untuk menjawab itu diiyakan. Aku kok tolong yo kendaraanku mek situk. Walu, kek mau iko. Padahal itu lebih dari sepertiga. Gak usah dibantah. Wong wasiat itu kudu sepertelu, lek gak sepertelu gak usah. Kok boleh geger mbok wong sing loro. Diiyakan saja, nanti dilaksanakan sepertiga. Gak mungkin kok geger terus jenengan dipeni awakmu winginan enggak. enggak. Insyaallah enggak seperti itu. Lek enek ya untuk siji sing bekerja siji, bukan kita. Betul. Di desa itu masih ada. Nun sewu ini kejadian nyata soalnya. Wong niku penggaweane gawe boto merah niku. Citakane boto niku diselangu. Begitu meninggal, wong sing nyelang citakane didok-dok. Wong sak desa niku, omahe niku didok-doki kabeh. Wah, sak desa niku gak wani metu kok. Gak metu Nah, itu bagaimana? Ya engko penggaweane wong liya lah sing
ngeten iki. Mbok dibenerno, mbok dipiye itu kejadian nyata. Sak desa nami desa Tungu, sebelah desa saya. Itu kejadian nyata. Jadi lapor tenggene mudine. Ya napa niku? Tapi kula sanes mudine nggih. Itu Pak Bambang. Jadi sebisa mungkin kita jalankan. Kalau enggak mungkin ya udah. Itu wasiat itu seperti itu. Wasiat kan belum tentu. Ngoten. Wasiat itu belum tentu. Mbah Seger niku pas pengenane parah niku wasiat ngono. Ngoten-ngoten. Waras maneh, sehat maneh. Ngoten kan. Itu nggih. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Ngoten. Ya terus mesti Pak. Oh nggih. Nggih, terima kasih. Anak berlainan jenis boleh. Suami istri ini menurut mazhab lain yang tidak batalkan. Enggak batal gitu ya. Kan Syafi'i kan batal mek gitu ya. Kalau ikut mazhab Maliki, Hanafi gak batal boleh. Ngeten. Suami istri boleh. Makanya kalau orang sudah dimandikan itu kan nggak boleh semua orang menyentuh, ngaten, nggak boleh semua orang menyentuh, ngaten. Walaupun demikian, kalau istri yang ikut madhab yang batalkan, itu harus disuceni, ngaten. Kalau yang meninggal suami, istri mau mencium suaminya, ngaten, kok batal, ngaten. Itu Syafi'i membolehkan, nun sewu, sampai lek tenggene kitab niku sampai nih. Disetujui. Wasi bojone wis mati nih, sampai disetujui. Bagaimana? Apa dimandikan ulang? Tidak usah. Tidak usah dimandikan ulang. Apalagi sekedar mencium, dicium istrinya atau suaminya yang meninggal itu, dicium. Boleh. Dan tidak usah dimandikan lagi. Makanya saya biasanya kalau tidak ada, Pak niki nyonyai kepingin temut mandikan, silahkan, silahkan kalau ikut mandikan. Satu kuat gitu. Saya tanya kuat kok jam mencuci terus semalput kan gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi yang ikut madhab gak batalkan gak apa-apa. Gitu. Itu yang ikut madhab batalkan melihat saja atau membantu kan mandikan gak mesti kudu osok-osok, gak mesti kudu itu ada yang bantu bagian lucur membantu seperti itu. Oke. Sementara itu dulu. Nanti kita teruskan lain waktu insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa lebih detail pembahasan ini karena kita akan mengalami dan kita berusaha. Keluarga kita yang meninggal, kita yang apalagi orang tua. Kalau bisa anaknya yang ikut mandikan, yang mengkafani, yang mensolatkan, cuma sampai lepasan jauh tolong sing nduk kuburan, tolong niku sampean tampani bapak kula niku. Kalau bisa kita memberi penghormatan untuk orang tua kita, senang dengan yang kita lakukan karena mereka tahu yang tadi saya sebutkan itu. Lek osok-osok hati-hati soalnya dia bisa merasakan apa yang kamu lakukan. Mau sampai dicuwek loro niku. Cuma gak iso jerit sing mati. Itu makanya kalau harus itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.